warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati a'immatil mujtahidin wa la hadrati Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi al-Bandani wa la hadrati Syekh al-Imam al-Habib As-Sayyid Abdullah bin al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina wa man ahabba wa sana ilayna wa li dhabil huquqi alayna wa li awladina wa banatina wa daratina wa zawjatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Kita lanjut halaman 234. Maaf, 233. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Wa tajibun niyatu, baris ke-7 ya. Wa tajibun niyatu, dan wajib niat fi jami'i anwa'iz zakati, pada semua macam-macam zakat. Ba'dal ifrazi, setelah dipisahkan. Qala ar-Ramli, berkata Syekh ar-Ramli fi nihayati, di dalam kitab An-Nihayah, walau azala miqdara zakati wa nawa indal azli jaza. Kalau dia memisahkan harta seukuran zakat, lalu dia niat ketika memisahkan harta tersebut, jaza, dianggap sah atau dianggap boleh. Nah, yang namanya niat itu ya ada pada semua ibadah. Ya, ada pada semua ibadah. Salat ada usolinya tuh kalau kita bilang, ya. Puasa ada nawaitu shoma ghadin, ya. Kalau haji nanti niatnya di miqat tuh sama umrah, ya. Nawaitul umrah wa ahramtu biha, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima, dan seterusnya. Jadi kalau begitu semua ibadah itu memang diawali dulu dengan niat. Maka kalau hadis kita baca innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal, dalam hal ini adalah yang khususnya memang pengen didapatkan pahala gitu, nah itu harus disertai dengan niat. Secara khusus kalau maksud daripada innamal a'mal, al-a'malnya itu adalah ibadah gitu, maka mazhab Syafi'i itu mengatakan innama sihhatul a'mal gitu ya. Innama sihhatul a'mal binniyati. Sesungguhnya sahnya amal, sahnya ibadah itu dengan niat. Artinya apa? Kalau ada orang ibadah apapun dah ibadahnya tapi kagak niat, ya, maka amal ibadahnya ya itu batal. Itu menurut mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain itu menyatakan
bukan sah tapi sempurna. Ya, ditakdirkan innama tamamul a'mal, ya, innama tamamul a'mal binniyah. Sesungguhnya sempurna gitu, ya. Sempurnanya amal, sempurnanya ibadah itu dengan ya. Artinya apa? Menurut mazhab yang lain ini, ibadah tetap ada pahalanya, ya, tapi kagak sempurna gitu, ya. Kalau dapat bini swing mau enggak? Bisa tuh, bini bisa masak, bisa ya, namanya perempuan bisa mengandung, bisa bunting, bisa nyusuin, bisa, cuman swing gitu aja kira-kira, ya. Nah, itu kira-kira ya, kagak enak juga kan jadinya ya. Nah, bini swing kagak enak dibawa kondangan kan begitu ya kan. Ibadah apabila niat tidak ada, nah itu ya menurut mazhab yang lain itu tidak sempurna. Nanti akan ada amal-amal ibadah yang mahdhah ibadah. Maka ibadah yang seperti ini itu wajib niatnya, termasuk zakat nih. Terus nanti ada amal-amal perkara-perkara yang satu ibadah hampir menyamai dengan ibadah yang lain. Ibadahnya harus dipastikan tuh niatnya. Sholat 2 rakaat antara sholat tahiyat masjid sama sholat duha, ya, itu masih bisa dikerjain tuh. Kita taruh datang ke masjid jam 11, ya, itu datang tuh ke masjid, itu sholat duha atau sah tahiyat masjid harus dibedain kalau bisa. Walaupun sangat memungkinkan ya, dengan sholat duha kita masuk ke masjid, sholat tahiyat masjid udah jadi itu begitu, ya. Tapi kalau kita pengen bikin satu-satu, ya harus dibedain. Usolli sunnatat tahiyatal masjid. Lalu ikutin lagi dengan salat duha. Usolli sunnatat duha. Jadi niat membedakan antara ibadah yang hampir sama, ibadah yang mirip sama. Mandi, ya. Mandi hari Jumat, mandi hari raya Idul Fitri, Idul Adha misalnya, ya. Mandi junub. Emang sisi perbedaannya di mana itu mandi itu? Ya. Intinya guyurin badan ya secara merata, ya tambahannya buat enaknya pakein sabun gitu doang kan. Nggak pakai sabun juga nggak jadi masalah. Yang penting badan rata dengan air. Kan akhirnya sama aja, mandi Jumat, mandi Idul Adha, mandi Idul Fitri, mandi bangun tidur, mandi junub, sampai semua tuh akhirnya. Yang membedakannya adalah niat. Kalau mandinya mandi junub, wajib jadinya niatnya, ya. Mandinya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, masing-masing ada niatnya khusus kalau begitu. Nawaitul ghusla min yaumil jum'ah, nawaitul ghusla min yaumi Idul Fitri, nawaitul ghusla min yaumi Idul Adha. Ya. Yang hari-harian kita mandi bangun tidur, itu jangan sampai kagak niat, ya, jangan sampai kagak niat, niatin aja, nawaitul ghusla lillahi ta'ala tuh. Ini namanya kita menisbatkan semua amal perbuatan kita kepada Allah, sehingga apapun yang kita nisbatkan kepada Allah pasti akan jadi ibadah. Jangan mandi asal kebiar-kebiur doang, sayang-sayang tuh sabun sama air, ya, nggak ada pahalanya jadinya, ya. Tapi kalau kita niat sekedar nawaitul ghusla lillahi ta'ala, saya mandi karena Allah, udah selesai, jadi ibadah tuh kita gitu. Nah, itu pentingnya melaksanakan niat. Nanti ada ibadah yang hampir menyamai seperti itu, maka ya niat enggak niat itu dianggap sah begitu. Ya. Ngasih duit nih, ngasih duit, ya. Itu sekedar ngasih, sama niat sedekah, kan sama-sama ngasihnya tuh kalau begitu, ya. Ngasih orang misalnya 100.000 kasih, terus niat sedekah sama orang 100.000 kasih, kan sama-sama ngasih. Nah, yang kayak begini dalam segi dia bersedekah, ya, walaupun kagak niat itu tetap
dianggap jadi sedekahnya gitu ya. Tapi afdolnya ya, bagusnya orang yang beribadah tapi memiliki kesamaan dengan kebiasaan itu akan menjadi utama kalau dia disertai dengan niat ya. Kayaknya kalau kita ngasih duit sama anak kita buat jajan, kayaknya kagak niat sedekah dah kayaknya. Enggak niat begitu? Enggak ya? Enggak ya, udah, Pak minta duit Pak, ya kan? Pak minta duit Pak, ya 10.000 buat jajan, ambil aja, nih, ya kan? Udah, loss daripada niat, gitu kan? Kemungkinan kita baru niat sedekah, kalau datang ke masjid, masukin kotak tuh, ya baru dah tuh niat 10.000 dah misalnya, kan sama tadi tuh. Ngasih anak buat jajan, ngasih musola 10.000, kenapa giliran musola masjid niat sedekah? Kok giliran sama anak kagak gitu, ya kan? Coba kalau diniatin, ya ngasih sama anak tuh jadi utama gitu maksudnya, jadi lebih nilainya gitu ya. Walaupun tanpa niat juga ada pahalanya ya, girangin anak kita gitu. Cuman kecil jadinya gitu. Nah ini kalau gitu nanti penting ya untuk menyertakan niat yang tujuannya adalah menisbatkan semua, menghubungkan semua perbuatan kita, baik yang memang udah jadi ibadah maupun yang bukan ibadah, akhirnya jadi ibadah gitu. Karena kita niatkan dan niatnya kita nisbatkannya kepada Allah. Mesti akhir niat itu lillahi ta'ala gitu. Itu yang paling utamanya di situ ya. Apa aja dah pokoknya kudu di belakangnya ada kata-kata lillahi ta'ala. Karena itu penisbatan yang paling utama untuk dijadikan sebagai ibadah gitu. Menisbatkan perbuatan tersebut karena Allah. Nah, ini jadi nilai baik begitu. Ali bin Abi Thalib itu bilang kamil amalin yatasawwaru bi surati a'mal akhirah ya fayasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Berapa banyak amal ibadah ya, amal perbuatan yang gambarnya, yang casingnya kalau kita bilang casing akhirat gitu, tapi berubah sia-sia menjadi amal dunia. Kenapa? Bisu'in niyah, disebabkan jeleknya niat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah. Berapa banyak amal ya, perbuatan casingnya casing dunia ya, mungkin perbuatan itu kagak ada dalilnya kali dah ya, nggak ada perintahnya, nggak ada larangannya begitu, atau bebas aja dah perbuatannya, tapi jadi amal akhirat disebabkan karena baiknya niat. Nah, berarti kalau gitu penting untuk kita niatkan semua aktivitas kita untuk kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biar jadi ibadah jadinya ya. Nah, ini kan berarti tambahan amal, tambahan pahala bagi kita yang demikian tadi itu. Nah, giliran zakat ya itu wajib ya. Kapan dimulainya? Katanya di awal dan sebelum dilaksanakan zakat pun itu sudah boleh. Di sini katanya mulai dari harta itu dipisahkan atau disiapkan untuk zakat. Yang gampang kita dah, yang udah terbiasa melaksanakan zakat fitrah, ya. Zakat mal kan kita belum kelompoknya, ya kan? Kambing kagak punya, ya kan? Onte apa lagi, wah kejauhan lah kita kalau beli onte, ya kan? Sapi gitu juga, ya kan? Zakat fitrah tuh udah kita kerjain. Kalau kita udah punya duit nih, ya, nah kita belilah beras, ya kan? Buat anak, buat istri, ya kan? Buat kita. Nah, itu di saat beras tersebut istilah kata masih ada di rumah kita dan belum kita serahkan, ya, itu udah boleh kita niatkan di situ. Ya, saya niatkan ini buat zakat fitrah saya, ini buat zakat anak istri saya, ini buat zakat anak-anak saya. Kalau kita baca tuh keterangan niat, ya, niat itu adalah ya ucapan di dalam hati yang disertai dengan perbuatannya, kan begitu ya. Kalau yang kayak begini nih, yang pas cuman sholat doang, ya, dimana niat bareng sama kerjaannya itu sholat doang.
ya. Walaupun nanti ada juga sih mazhab yang lain yang menyatakan sholat itu tidak takbir, ya, tidak takbir ada, ya. Mazhab Hambali boleh katanya itu. Tapi umumnya dekatnya niat dengan takbir itu nggak boleh dipisahkan. Yang niat di luar takbir tuh. Sholli fardal maghribi, ya, mamuman Allahu Akbar. Di dalam hati diucapin sebelum takbir, tapi nggak boleh lama-lama, langsung jadinya. Atau mazhab Syafi'i langsung Allahu Akbar, langsung tuh di dalam hati niat bareng dengan takbir. Ya, itu doang ya, niat ya, ucapan dalam hati yang berbarengan dengan perbuatannya. Yang lain nggak bisa. Puasa susah. Kita mau ngepasin imsak dah ya. Jangan-jangan jam kita udah imsak, ya. Orang lain baru ngumumin imsak lah, kita udah niat di sana baru imsak gitu. Anggap kalau mulai niatnya adalah imsak. Maka puasa enggak kudu niatnya bareng dengan amalnya. Maka dari malam udah boleh tuh, ya kan? Nah, zakat begitu juga. Walaupun yang wajib tuh ketika kita ngeluarin di situ kita niat. Tapi kan susah ya. Namanya zakat itu berkaitan dengan orang. Mungkin di waktu kita nyerahin, omongan kita bukan omongan niat kali itu. Anggaplah kalau kita nyerahinnya langsung kepada penerimanya, ya. Kita Bu atau Pak, nih zakat saya, ya. Saya serahkan kepada Bapak. Niatnya lupa itu, kita bisa jadi kalau ngomong begitu tuh, ya kan. Nah, maka dari ketika zakat fitrah itu di rumah udah disiapin, di rumah udah diniatin dah gitu, ya. Jadi sampai ke orangnya kita udah bebas jadinya, ya. Jadi nggak harus berbarengan, ya. Adapun yang disiapkan di masjid-masjid dan musala-musala, saya kira itu bagus, ya. Jangan dikhawatirkan ada orang yang kagak ngerti gitu, ya. Ya, maka biasakan tuh di masjid disiapin akan niatnya tuh situ, ya. Saya niat mengeluarkan zakat. Kalau zakat sih niatnya pakai mulut itu dibacain, itu nggak apa-apa, boleh. Nggak harus di dalam hati begitu kalau zakat. Nah, ini pentingnya kita niat supaya sah zakat kita, ya. Wala yadurru taqdimuha ala tafriqati, dan tidak apa-apa mendahulukan niat daripada memisahkan harta tersebut. Qasaumi, seperti puasa. Li'usril iqtirani, disebabkan karena sulitnya membarengi bi'a'ta'i kulli mustahiqin, dengan berbarengan dengan ya menyerahkan zakat kepada setiap orang-orang yang berhak menerimanya, ya. Jadi tidak apa-apa mendahulukan niat daripada memisahkannya. Ya, anggap kita niat dulu nih, ya, saya ingin mengeluarkan zakat untuk diri saya, untuk istri saya, untuk anak saya. Siapin tuh hartanya. Tidak saat itu juga kita langsung nyerahin, enggak gitu. Pokoknya pas kita nyiapin dah, bahasanya tafriqah tuh nyiapin dari harta yang mana yang milik kita, harta yang mana yang kita zakatkan. Beras misalnya, ya, kebetulan kita beli beras sekaligus buat masak di rumah nih, ya. Anak 2, istri satu kita, ya kan, jadi 4 tuh. Beli dah misalnya, kebetulan kita beli sekaligus tuh yang 50 kilo gitu misalnya. Pisahin, ya, zakat kita cakepin dah 4 liter. Nah, pas sudah jadi tuh literannya, ya, udah boleh kita niatin. Ngasihnya ntar belakangan pas kita mau serahin ke masjid boleh, ke musala boleh, ke panitia gitu kan, atau kita langsung kepada mustahiknya. Nah, sama seperti puasa katanya di sini. Kenapa sulit membarengkan ya niat puasa berbarengan dengan waktu detik-detik masuk puasa? Ya, ada yang bilang waktu imsak, ada yang bilang waktu subuh, ya. Akhirnya nanti kita kebingungan yang mana nih kalau begitu, ya. Tuh. Wali annal qasda minaz zakati saddu hajati mustahiqiha. Dan disebabkan karena tujuan daripada mengeluarkan zakat adalah menutup hajat bagi orang-orang yang berhak menerimanya, ya.
Jadi yang utama daripada zakat itu nyerahinnya kalau gitu, bukan niatnya. Namun ya bukan berarti nggak pakai niat gitu. Niat, ya niat, wajib niatnya. Adapun niatnya apakah harus berbarengan? Kagak penting, ya. Niatnya kagak penting berbarengan. Yang penting diucapin niatnya. Karena inti daripada zakat itu nyerahinnya tuh, ya. Nyerahin zakatnya supaya orang-orang yang berhak menerima zakat kebutuhannya tertutupi begitu, ya. Apakah di saat kita menutupi kebutuhan orang di situ juga wajib niat? Kalau bisa sih iya gitu. Cuman kan ngerepotin aja rasanya, ya. Lebih baik dah dari ketika kita udah nyiapin tuh, udah niat di situ, ya. Walau nawa ba'dal azli wa qabla tafriqati ajza'ahu aidan. Dan kalau dia niat setelah memisahkan, kalau tadi ya berbarengan boleh, ya, atau lebih dahulu juga boleh, lebih dahulu niat gitu. Kalau sekarang niatnya setelah memisahkan tapi belum dikasih, ya, beras sudah ditakar-takarin, ya, sudah siap semua, baru ya niat gitu. Kalau tadi niat dulu, baru kemudian nyiapin, boleh juga. Nah sekarang nih katanya kalau niat setelah hartanya disiapin, setelah berasnya disiapin, ajza'ahu aidan, boleh juga, sah juga. Wa illam tuqarinin niyatu ahdaha, sekalipun tidak ya berbarengan niat tadi dengan penyerahan zakat tadi, ya. Intaha, demikian kata Ar-Ramli. Qala sahibu ifsya'is sirril masun, berkata pengarang kitab Ifsya'us Sirril Masun fi Syarh Minhaj Ar-Raghibin, ya, dalam kitab Syarah Minhaj Ar-Raghibin Ibnu Qadi Ajlun, ya, karya Ibnu Qadi Ajlun. Apa katanya? Al-asahu, yang sahih, yang paling baik, yang paling sah, anna mahalla niyati zakati al-qalbu, bahwa tempatnya niat itu, niatnya zakat, tempat niatnya zakat adalah di hati. Kama fi ghairiha, sebagaimana di ya ibadah-ibadah yang lain. Puasa boleh diucapin nawaitu somo ghadinya rame-rame, ya. Tapi yang paling utama adalah niat di dalam hatinya gitu. Salat pasti tuh ya di dalam hati. Usolinya mau baca boleh, ya, kagak baca juga nggak jadi masalah, jangan diributin. Oh Nabi dulu nggak baca usolli, Nabi orang Arab, pantesan aja dia kagak baca juga nggak apa-apa, ya kan. Yang penting kan niatnya. Untuk niat di dalam hati, emang Nabi pada waktu niat sahabat dengar, ya. Namanya di dalam hati. Orang sekarang aja kagak kedengeran niatnya, apalagi Nabi, kan begitu, ya kan. Maka jangan diribut-ributin. Nabi kagak niat, Nabi kagak niat. Niat, Nabi yang ngomong, ya kan. Nabi yang ngomong innamal a'malu binniyat, ya kan. Lalu Nabi nggak pernah baca usolli, emang lu tahu, ya kan. Nabi nggak baca usolli gitu kan, ya. Sok-sok banget kalau gitu orang-orang zaman sekarang. Apa namanya, Umar bin Khattab yang hidup setelah Nabi nggak ngomong tuh begitu. Saya kagak pernah dengar Nabi baca usolli, katanya begitu. Orang sekarang yang kagak ketemu Nabi berani bilang ngomong Nabi nggak bilang usolli gitu. Wakila, dan dikatakan yakfil lisanu, ya, cukup diucapin aja di lidah. Kenapa? Li syibhiz zakati bil muawadat, karena ada keserupaan zakat dengan ya transaksi barang. Transaksi barang tuh kayak kita ijab qabul, ya. Ijab qabul kalau yang semestinya nih, ya, saya membeli barang ini dengan harga 1 juta gitu, ya. Si penjual bilang saya jual barang ini dengan harga tersebut tunai gitu misalnya. Itu harusnya begitu tuh kalau ada jual beli, ya. Maka zakat kayaknya begitu juga tuh, ada proses penyerahan, ya, dari si pemberi kepada si penerima, sebagaimana ada serah terima dari penjual kepada pembeli gitu, ya. Atau sebaliknya seperti itu. Nah, karena keserupaan antara zakat dengan penyerahan seperti tadi, maka ya niat, mengucapkan niat dengan lidah diungkapkan begitu,
itu dianggap sah, dianggap cukup, boleh. Tapi sekali lagi, ya, yang afdal, yang utama, ya, sebagai yang mana kita dapati dari kitab fikih dah pokoknya ya. Yang namanya niat adalah ucapan yang ada di dalam hati gitu. Artinya juga kalau begitu ya, ungkapan pendapat yang kayak begini nih, bahwa bolehnya niat dengan lidah itu menjadikan mudahnya ya orang-orang yang tipis beragama, kira-kira begitu, orang-orang yang malas beragama ya, untuk kemudian membaca niat itu ya di lidahnya, seperti misalnya mengeluarkan zakat fitrah gitu. Yang saya bingung nih, ada pembantu datang gitu, datang ke masjid, Pak mau nyerahin zakat, buat siapa? Bapak Anu, ya kan? Ibu apanya? Saya pembantunya. Deh, ya kan? Nyerahin zakat kan mestinya siapa? Orang yang, ya, namanya zakat fitrah itu tuh zakat pribadi gitu namanya. Itu yang berhak menyerahkannya itu adalah orang yang memang punya kepentingan atau orang yang kemudian menyerahkan zakat untuk orang yang ditanggungnya. Jangan nyuruh pembantu, ya. Pembantu disuruh ke musola, pembantu disuruh ke masjid untuk kemudian nyerahin zakat. Lalu dia nyatin gimana tuh kalau begitu? Saya nyerahin zakat untuk tuan saya lah. Kalau gitu lebih kaya pembantunya. Jadi kalau gitu akhirnya pembantunya ngeluarin zakat buat tuannya kalau begitu, buat orang bosnya dah bahasanya di rumahnya begitu. Ini kan konyolnya luar biasa sekali tuh, sampai segitu ogahnya datang ke masjid atau ke musola sampai zakat pun diserahin kepada pembantu. Konyol banget ya begitu ya. Nggak bisa tuh mestinya kayak gitu. Ini kadang-kadang ya pengurus masjid kelihatannya ngasihnya gede juga lagi ya kan, terima dah. Daripada ntar disuruh pulang ditarik lagi ya kan, ada zakat malnya lagi, waduh sayang nih ya kan. Ya, sampai blow on jadinya kalau begitu. Mestinya bilangin, ini zakat fitrah, zakat mal ya, yang nyerahin adalah orang yang mengeluarkan zakat ya. Ibu sebagai pembantu nggak berhak untuk mewakilkan ya zakat itu dari bos ibu atau dari tuan ibu gitu, nggak boleh gitu ya. Pulang dulu kita sono gitu, lagi balik ya kan. Nah, wala budda min kauniha jazimatan, dan harus ya keadaan niat zakat tadi jazimatan ya, kokoh, kuat, pasti. Au mu'addadatan bi aslin, atau diperkuat dengan asalnya ya, asal kewajiban zakat. Jadi ngomong itu harus benar, saya mengeluarkan zakat fitrah gitu, misalnya zakat fitri untuk saya. Tuh, saya mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya. Sebutin istrinya, ya kan, saya mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya, si fulan, si fulanah, si fulan, dan seterusnya. Jangan, ya nggak bagus, ya, walaupun mungkin ada yang mengatakan dianggap sah saja kalau zakat itu diborong begitu. Saya ngeluarin zakat buat saya dan keluarga saya, ya, itu keluarga siapa orangnya, ya kan repot kalau begitu. Untuk zakat yang kayak begini harus pas. Nanti kalau zakat mal itu berbentuk harta, berapa zakatnya itu juga harus disebutkan. Saya mengeluarkan zakat mal saya sebanyak 3 juta. Ada ya orang yang ngeluarin zakat malnya itu satu musola 500.000, keliling lagi musola lain laginya 500.000, ya kan gitu. Kok begitu ya? Ada nggak yang ngajarin begitu tuh? Saya belum nemuin tuh, ya kan? Ngasih zakat mal katanya ya dibagi-bagi gitu ya, jangan di masjid ini doang atau jangan di musola ini doang. Ya, berarti dia kalau setiap kali ini tuh bisa jadi harus jazimah tuh, harus ya memastikan begitu. Falau allaqaha ala mauti muwarrithihi an malihi fabana kadzalika lam yujzi, ya. Kalau dia
menghubungkan niat atas matinya orang yang memberikan waris dari hartanya, kebetulan faktanya seperti itu, ya, lam yujzi, itu kagak sah. Saya ngeluarin zakat, ya, kalau ya orang yang memberi warisan kepada saya mati. Oh, kapan matinya, ya kan? Nggak ketahuan, ya. Nah, kalau dia mati ngasih warisan atau kagak lagi, ya kan? Nah, kalau ternyata ya di dalam kematiannya itu dia udah membuat fakta-fakta waris melalui hibah begitu, wah bahaya banget itu niat kayak begini jadinya. Maka nggak boleh niat-niat zakat digantung-gantungin dengan peristiwa-peristiwa tertentu begitu. Saya mau zakat kalau ya utang saya lunas gitu, nggak bisa juga tuh, ya kan? Kalau utang saya, kalau ya orang ngelunasin gitu maksudnya utang-utang tadi itu. Wa kadza law jazamaha wa huwa la ya'lamu mautahu. Demikian juga dia memastikan sih, tapi dia tidak tahu kapan matinya begitu, ya. Sama nih dengan di atas, ya. Niatnya saya ngeluarin zakat kalau si fulan mati, ya kapan matinya, ya kan? Anggap dah si fulan itu pemberi waris. Ini tidak harus bapaknya, ya anaknya juga boleh kan, anak bisa mewariskan juga, ya. Saya mengeluarkan zakat nanti kalau anak saya mati meninggalkan warisan. Kapan matinya kita kagak tahu. Nah, ini namanya nggak jazim namanya kalau begitu. Waktunya kagak ketahuan, ya kan, dan lain sebagainya. Hartanya juga nggak ketahuan juga berapa banyaknya. Bi khilafi ma law qala hadhihi zakatu malil ghaibi, ya. Haitsu yujzi'uhu in kana baqiyan. Berbeda kalau seandainya dia berkata ini adalah zakat mal, ya, orang yang enggak ada, ya, di mana dianggap sah jika harta itu masih ada, ya, gitu. Ini sekedar orangnya yang kagak ada, ya, hartanya ada tapi orangnya kagak ada. Itu kan tadi dikatakan zakat orang yang kagak ada, orang yang enggak hadir. Tapi zakatnya ada, duitnya ada, ya nggak jadi masalah, ya. Yang penting hartanya masih ada. Wal farqu, dan perbedaannya, annal asla, bahwa yang asal daripada tadi di atas tuh, ya, tidak boleh mengkaitkan, tidak boleh, ya, niat kalau datang ahli waris, ya, atau hartanya masih ada tuh. Ya, annal asla, bahwa yang asal baqaul mali fi hadihi. Yang asal tuh masih ada harta, ya, pada niat yang ini, niat yang terakhir tadi tuh. Hadihi zakatu malil ghaibi, tuh, ya. Saya mengeluarkan zakat dari fulan yang belum ada, yang belum pulang misalnya. Hartanya kita yang pegang tapi orangnya belum ada, gitu. Duitnya ada tapi orangnya kagak ada. Nah, itu hartanya memang ada tuh kalau begitu, ya. Hartanya udah kita pegang, anggap nih misalnya, ya, kita bisnis bareng nih, saya bisnis bareng dengan Nain, ya, udah 1 tahun, ya, duit Nain saya yang pegang, ya. Nah, maka nih kalau Nain kagak balik-balik nih sama saya, ini udah 1 tahun nih, ya, harta nanti nggak dizakatin. Nah, udah. Saya niat mengeluarkan zakat Nain yang sekarang lagi nggak ada di sini, ya, sekian, tuh begitu. Yang harta saya ada, harta Nain juga ada zakatnya, ya. Mau digabung bersama boleh, mau dipisah-pisahin juga boleh. Harta yang Nain punya tuh, saya tahu ini memang harta dia nih, ya, diserahkan kepada saya untuk saya kelola begitu. Ternyata udah ada nisabnya, ya, udah sampai nisabnya, tapi orangnya, ya, belum bisa ditemukan gitu misalnya. Ya walaupun zaman sekarang nyerahin duit pakai transfer sih bisa, ya kan. Nah, tapi ya lebih enak kalau seandainya transaksi ada tanda tangan, ada apa segala macam, kan begitu biasanya. Setiap hal yang terkait dengan dengan tulis menulis, catat mencatat, apalagi harta kayak gitu, kalau kita bilang transfer aja, orang boleh tuh bilang enggak, di bank saya nggak ada yang masuk katanya. Gimana coba kalau begitu, ya. Saya pernah kalau nggak salah beli buku kalau nggak salah itu begitu, ya kan. Saya khawatir kalau nanti kalau nanti COD gitu kan, ya, saya lagi nggak ada, lalu nggak ada yang bayar di rumah gitu. Akhirnya saya transfer aja karena bukunya penting, itu saya pikir akhirnya
Ya, dibilang, nggak ada Pak ya, nggak ada yang masuk ke bank saya begitu. Enak gitu ngomong begitu tuh. Taruh dah, sekarang harga emas ya 2 juta tuh, yang kemarin terakhir itu ya, lagi naik itu. Kemudian nisab ya, kalau pakai nisab emas tuh 83,6 kali 2 ya, kira-kira berapa tuh? 170-an juta kan gitu ya, anggaplah lempeng-lempeng 180 juta gitu. Nah, itu namanya udah dapat nisab kalau begitu. Nah, saya megang tuh duit Nain segitu ya, ada 180 juta. Nah, karena saya yang berhak mengelola, kalau saya nyerahin kepada Nain 180 juta via transfer, itu nggak ada serah terimanya, nggak ada tanda tangannya, nggak ada materainya dan lain sebagainya. Ya, bisa saja pas saya transfer, ya Nain bilang, ya nggak ada nih, nggak ada di transaksi bank saya yang jumlahnya 180 juta, kelenger saya ya kan, udah ditransfer tapi Nain kagak ngaku. Nah, yang baik saya harus serah terima langsung, nih uangnya, nih tanda tangan, ya kan begitu. Ini ya udah waktu nih, anggap bulan Januari ya, duit 180 juta tuh udah ada, tapi ada masih saya, Nain belum ngambil. Untuk nyelamatin, nah udah kalau begitu, karena ini kerjasama yang bareng dan saya tahu Nain orangnya mau mengeluarkan zakat, mungkin via telepon dan lain sebagainya, ya kan, ini keluarin zakatnya. Nah maka kalau begitu, adanya harta itu menjadikan asal namanya, dibolehkannya mengeluarkan zakat walaupun orangnya belum ada gitu. Nah ini nggak ada, anggaplah Nain misalnya lagi pergi haji ke, lagi keluar negeri ke, atau jauh, atau sakit nggak bisa ke tempat saya, misalnya begitu. Wa baqaul hayati, dan masih hidup. Tadi tuh saya niat zakat kalau orangnya mati, matinya kapan? Duitnya juga belum tentu dapat ya kan? Ngarepin warisan terus pengen dizakatin gitu misalnya. Wa adamul irthi, dan juga belum ada warisan fillati qablaha, pada yang sebelumnya tuh. Tuh tadi tuh kalau dia di baris kedua, baris ketiga, kalau dia mengkaitkan zakat dengan maut matinya seorang pewaris gitu kan. Nah, itu berarti enggak benar tuh kalau begitu katanya. Wa naziruhu, pertimbangannya atau perimbangannya, ayyaqula fi akhir syahri Ramadan, bahwa dia misalnya bisa mengucapkan pada akhir bulan Ramadan, asumu ghadan an syahri Ramadan, saya puasa besok pada bulan Ramadan, in kana minhu, jika besok itu masih bulan Ramadan, fayasihu, maka sah ya. Fayasihu, maka sah, artinya apa? Sangat memungkinkan Ramadan 30 hari ya kan, maka niatnya kayak tadi tuh, bisa jadi ntar khawatir besok udah lebaran begitu misalnya ya. Nah, maka akhirnya dia saya niat puasa besok bulan Ramadan kalau besok masih, tuh pakai kalau tuh, kalau besok masih Ramadan. Nah niat kayak begini sah tuh ya. Kenapa dianggap masih ada Ramadannya, namanya kalau begitu. Walau qala fi awalihi, kalau dia berkata pada awal masih bulan Sya'ban nih ya, asumu ghadan in kana min syahri Ramadan, saya berpuasa besok kalau udah jadi Ramadan, lam yasihha, enggak sah ya. Enggak sahnya apa? Enggak pasti soalnya ya. Kalau yang tadi tuh emang masih dalam posisi Ramadan yang berkelanjutan, bisa jadi Ramadan 30 hari. Tapi dia niat yang pertama, hari pertama itu sangat memungkinkan dia niat mungkin tanggal 29, tapi besok tanggal 30. Akhirnya kan kalau gitu belum Ramadan dong kalau gitu ya. Maka niatnya itu enggak sah kalau begitu ya, enggak dibenarkan tuh, artinya enggak benar niat yang seperti itu. Nah zakat juga nanti prosesnya kayak begitu juga. Intaha, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, wa sur'atal hamal malaikatul muqarrabin,
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhirrabtah qulubana wa quluba mutala'arifin wahdina wa iyam siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.